Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus para sahabat Qur'ani yang ada dimanapun berada, ya. Pertama-tama marilah kita puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya. Akhirnya dengan seizin Allah video ini bisa terrealisasi, dan semuanya sahabat Qur'ani silaturahmi ini kita selalu diberi Allah kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita kelak nanti ketika dikumpulkan di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada salah satu pihak yang telah mendukung untuk dibuatnya video secara online, khususnya untuk taklim online, taklim belajar Al-Quran, ya. Kenapa beberapa hari saya berpikir untuk manfaat nggak ya seandainya saya adakan untuk taklim online ini, karena apa? Al-Quran tidak seperti kita belajar bahasa Indonesia. Kita baca, kita mengerjakan tugas, selesai. Tapi Al-Quran itu harus ditalaki guru, harus dilafadzkan terus-menerus. Maka karena di tengah-tengah kita sedang diuji sama Allah, ya, negara kita diuji sama Allah, dunia ini sedang diuji sama Allah. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka saya punya gagasan. Sebenarnya bukan saya, tapi seseorang memberi masukan, kenapa tidak dibuat video taklim online untuk belajar Al-Quran, ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah mendukung dan teman-teman yang mau mendengarkan taklim online dari Ustazah ini, ya. Saya menyapa anak-anak saya bimbel dalam Quran. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam lindungan Allah, keluarga teman-teman dan teman-teman semuanya, keluarga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan sama Allah, dijauhkan penyakit, ya, dijauhkan penyakit oleh Allah, ya, lewat bacaan Al-Quran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, insya Allah di sini Ustazah ingin men-sharingkan untuk talaki belajar wafah. Jadi teman-teman bisa belajar wafah di rumah lewat video online yang diunggah Ustazah setiap hari, insya Allah, kalau tidak ada uzur syar'i. Yang pertama teman-teman, kita langsung saja kita belajar tilawat, tajwid dan gharib, ya. Tapi kita di sini Ustazah akan belajar tahsinnya saja, ya. Kita menggunakan metode wafah, belajar menggunakan otak kanan, menggunakan otak kanan kita belajarnya, jadi tanpa mengeja. Di sini yang pertama Ustazah ingin men-sharingkan untuk talaki wafah 1, ya, wafah 1, wafah 2, wafah 3 dan wafah 3, wafah 4, wafah 5, ya. Satu hari mungkin Ustazah akan unggah satu hari yaitu 2 halaman, ya. Wafah 1-nya 2 halaman, wafah 2 2 halaman, wafah 3 3 halaman, wafah 4 2 halaman, wafah 5 pun juga 2 halaman. Teman-teman mengulang sendiri di rumah, ya. Langsung saja kita mulai. Kita menggunakan nada Hijaz, nada khas wafah, yaitu nada Hijaz. Boleh dibuka yang wafah 1, boleh dibuka, ya, yaitu halaman 5 dan halaman 6. Ustazah ingin talaki di halaman 5 dan halaman 6. Halaman 5 dan halaman 6 ini yaitu kita tahsinul Quran untuk huruf al-halqi, yaitu huruf tenggorokan. Di halaman 5, ya, huruf tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan atas. Setiap huruf punya karakter sendiri-sendiri atau punya sifatul huruf sendiri-sendiri, ya. Cuman di sini Ustazah tidak terlalu membahas sifatul huruf, ya. Yang penting minimal prakteknya saja, ya. Sekilas saja Ustazah akan bahas untuk sifatul huruf, ya, itu. Yang pertama huruf
halaman 5. Mohon maaf ya. Yang pertama halaman 5. Sudah siap teman-teman? Ya, wafanya sudah di depan ya, sudah di bawah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan bawah. Teman-teman bisa buka mulutnya ya. Aha, aha. Aa, aa, aa ya, bukan a, enggak, tapi a biasa. Aa, aa, aa. Ha 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 ha. Saya ulang lagi. Ha 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 ha. Ya, karena huruf H ini beda dengan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah itu punya sifat jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. Tapi kalau H yaitu mengalirnya nafas dan mengalirnya suara. Jadi menghabiskan nafas ketika membaca huruf H. Jadi boleh ambil nafas, ya. Kemudian baris ketiga. 2 nada, naik turun. A a a ha ha ha. Ha ha a a a ha. Ha a a a ha ha. Ha a ha a ha a. Ha 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 a a a. Oke, sudah teman-teman, itu tadi halaman 5. Sekarang kita masuk ke halaman 6 dari wafa 1, yaitu huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha berada di tengah tenggorokan, ya. Ain punya sifat tawasud atau bayyinah, mengalir ya, mengalir dan tertahannya suara. Jadi suaranya mengalir tapi terus tertahan, ya. Kalau ha beda, dia punya sifat rikhwah, mengalirnya suara. Dia juga punya sifat hamas, ya, mengalirnya angin, dilepasnya angin, mengalirnya nafas. Seperti kalau ain dia punya sifat jar, ya, tertahannya nafas, ya. Dipraktekkan sama ustazah, boleh disimak. Ya. Ha 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 ha. Baris ketiga naik turun. Ha 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 a a ha ha ha. Ingat beda hamzah. Ha a a ha ha ha. A ha 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 a. A ha ha ha. Nah itu. Ya, itu tadi adalah wafa 1, halaman 5 dan halaman 6. Setelah ini kita akan belajar wafa 2. Teman-teman yang wafa 1 juga boleh untuk menyimak. Jadi yang wafa 2, ya, yang wafa 1 ingin belajar lagi wafa 2, silakan, tidak apa-apa, ya. Kemudian yang wafa 2 boleh dibuka, siap-siap teman-teman untuk membuka wafanya halaman 43 dan 44 dari buku wafa remaja. Siap? Di wafa 2 ini, ya, kalau wafa pertama, mohon maaf ustazah belum menjelaskan. Untuk wafa 1 itu kita lebih fokus ke tahsinul Quran, ya, memperbaiki makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Tapi kalau untuk di wafa 2 kita memasuki untuk mengenal bacaan panjang, ya, yang dimana fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Kemudian atau ada fathah tegak, kasrah tegak, dhamma terbalik, dibaca panjang 2 harokat, ya. Atau kita sebut bacaan matnya yaitu mat tabi'i, ya, 1 ayunan atau 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif, terserah teman-teman, ya. Siap? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Mama, mama, malaka, fa'ila, hajara, safara, syahada, khataba, qatala, jahada,
sadiqun kadhibun khashi'un jami'un nadhirun labithun. Halaman 44. Qadirun malikun raziqun. Perlu diingat dari saudara, ketika membaca tanwin tidak boleh kita karena nun itu punya sifat tawasud, mengalir dan tertahan. Baik dia itu meskipun dia itu dibaca waqaf atau dia itu dalam kondisi idhar, jelas dia tetap masih punya panjang meskipun hanya satu harokat. Qadirun malikun raziqun katibun walidun sabirun jadala hasaba sar'a mataban nabatan saraban ma'asyan ma'aban syahadan bisatan fijajan mihadan sirajan lizaman syihaban rijalan kifatan wifaqan. Sadaqallah. Itu tadi adalah pembelajaran dari wafa 2. Sekarang kita akan masuk ke wafa 3. Teman-teman yang wafa 3 di rumah siap-siap ya. Di wafa 3 ini kita akan belajar beberapa bagian. Apa yang kita belajar di wafa 3? Yang pertama kita akan mengenal sifatul huruf ketika dalam kondisi sukun. Wafa 3 ini kita yang dibahas adalah huruf sukun yang punya sifat jahar dan hams. Jahar itu apa teman-teman? Tertahannya nafas, ditahan nafasnya, tidak boleh mengalir. Yang kedua yaitu huruf sukun yang mempunyai sifat hams. Hams yaitu mengalirnya nafas atau anginnya dilepas. Kemudian yaitu yang ketiga, bagian ketiga itu kita mengenal bacaan huruf yang ditasydid, yang ditekan ya. Perlu digarisbawahi, untuk sukun atau tasydid sama-sama huruf yang ditekan tapi jauh lebih kuat untuk tekanan tasydid. Jadi setiap sukun kita wajib untuk bukan kita ditekan, tapi kita wajib untuk menekan bacaan tersebut ya. Sudah siap teman-teman sahabat wafa 3 yang ada di rumah? Bisa dibuka halaman 58 dan 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama yaitu huruf mim yang disukun. Ya, untuk wafa 3 halaman pertamanya itu huruf mim yang disukun. Ya. Im, ya, dia punya sifat tawasud atau bayyinah, dia juga punya sifat gunnah, ya. Jadi huruf mim dan huruf nun meskipun dia posisi izhar atau dia diwakafkan, itu masih tetap dibaca panjang meskipun satu harokat. Jadi tidak boleh teman-teman membacanya im, tidak boleh. Ya, im, amsaluha, amwalakum, imlaqin, imra'atun. Dua nada ya, naik turun. Umli lahum, rafa'a samkaha fala mumsika laha, am lakum kitabun fazadahum imanan, lakum dinukum wala yamliku lahum dzalikum fadzuquna bima kanu yamkuruna, mathaluhum kamathali balighu amrihi
wa umli lahum ma la yamliku lakum am arada bihim wa ala sam'ihim katama syahadatan fi butunihim naran ma lakum la tanasawna hum fiha khaliduna lahum fiha fakihatun wa qala lahum khazanatuha wa yurikum ayati wa hum yakfuruna fahum laha malikuna fa idza hum khamiduna. Alhamdulillah, sadaqallah untuk wafa 3. Sahabat wafa 4 sudah siap di rumah? Ya, sudah siap dengan wafanya? Mari kita masuk ke wafa 4 ya. Kasihan yang sudah menunggu ya wafa 4. Nah, Bapak insyaallah penantian untuk belajar Al-Qur'an ini mudah-mudahan mendatangkan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk wafa 4 ini yang dibahas adalah 6 bagian. Yang pertama kita belajar bacaan gunnah, bacaan ikhfa hakiki, bacaan idgham bi gunnah, iqlab, idgham mithla ikhfa syafawi dan fawathihus suwar. Ya. Teman-teman sudah siap? Jadi kalau kesimpulan dari Ustazah di wafa 4 ini kita belajar bacaan yang mendengung, bacaan samar ya di situ. Teman-teman pada umumnya untuk bacaan dengung atau samar itu panjangnya 3 harokat ya, yang benar. Akan tetapi ketika prakteknya di lapangan, ketika Ustazah mempraktekkan 3 harokat, teman-teman kebanyakan 2 harokat jadinya. Terlalu cepat ketika menghitung. Tapi ketika dijadikan 4 ketukan, 4 harokat, 2 ayunan, itu jadinya 3 ketukan ya. Jadi teman-teman bisa disiapkan jarinya ya untuk belajar bacaan gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amma 2 nada. Inna alaina, inna kunna fa'ilina, innahu alimun, innama kunna nakhudu, inna jahannama, laminal kadhibina thumma yuhyikum wa tusamma salsabilan amma ya'maluna fa ummuhu hawiyatun amma yasifuna amma ya'maluna mimma yamkuruna mimma yashtahuna wa inna lana lal akhirata wal ula wa fawakih. Ya, mohon maaf Ustazah salah nada ya. Nadanya naik dulu baru turun. 2 nada aja yang dipakai. Wa inna lana lal akhirata wal ula wa fawakih mimma yashtahuna thumma yumitukum thumma yuhyikum wa fawakih mimma yashtahuna inna
jahannama kanat mirsadan. Mohon maaf, di sini ra sukunnya berharokat sukun, ra sukun jatuh setelah kasrah tapi bertemu huruf isti'la, maka dibaca tebal karena dia salah satu istisna, pengecualian, ya. Inna jahannama kanat mirsadan, mirsadan. Inna jahannama kanat mirsadan. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqini wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa sakhkhara lakumul layla wan-nahara. Itu tadi teman-teman ya, untuk wafa 4. Alhamdulillah, sadaqallah, kita masuk ke wafa 5. Sudah siap sahabat wafa 5 di rumah? Insyaallah. Wafa 5-nya sudah ada di depan, sudah di bawah, sudah siap untuk dibaca. Bismillah. Di wafa 5 di sini kita akan belajar yang namanya pokok bahasanya, ada 6 juga. Yang pertama cara mewakafkan bacaan. Kemudian yang kedua bacaan idgham bila gunnah, bacaan qalqalah, idhar syafawi, idhar halqi, dan tanda baca. Salah satunya untuk bacaan jelas ada di wafa 5. Sudah siap? Halaman 102 dan 103 yang akan kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca basmalah, ketika ra itu berharokat fathah atau ra itu posisinya tafkhim tebal, maka yang digunakan adalah pangkal lidah. Libasan, waqafnya libasa. Idza yaghsha, waqafnya idza yaghsha. Kenapa jangan yaghsha? Tidak boleh, karena dia punya sifat rikhwa, mengalir. Dia punya sifat isti'la, menebal. Yaghsha. Liyakunu lahum 'izza ta'uzzuhum azza. Tidak boleh ya, ketika diwaqaf izzan, kan libasan, waqafnya libasa, sama izzan, waqafnya izza, azzan, waqafnya azza. Baris ketiga. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wal jibala awtada wa hadaiqa ghulba wal layli idza saja wal layli idza yaghsha wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa kana fil mahdi sabiyya waja'alani nabiyya lit-taghina ma'aba wa kawa'iba atraba. Sekarang halaman kedua dari wafa 5, yaitu kita cara mewakafkan tak marbutoh, untuk ketika diwakafkan dia akan menjadi hak sukun. Warahmatan, wakafnya warahmah. Ya, nada pertama, dua nada yang kita pakai. Wujuhu yawma idzin na'imah ulaika ashabul maimanah kalla bal la yakhafuna al-akhirah fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana yas'alu ayyana yawmul qiyamah hal ataka hadithul ghashiyah
Ya laitaha kanatil qadhiyah. Mohon maaf, yang terakhir langsung diturunkan sama Ustazah karena nggak ada gandengannya ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran wafat untuk tahsinul Quran di wafat 1, wafat 2, wafat 3, wafat 4, dan wafat 5. Mudah-mudahan sedikit pembelajaran kita pada untuk talaki, sharing talaki online ini mudah-mudahan diterima sama Allah meskipun hanya setitik. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga nanti bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk tahsin online, mudah-mudahan bermanfaat, berkah ya, dan teman-teman bisa belajar di rumah ya. Seandainya ada kekurangan atau kesalahan itu semata-mata dari Ustazah pribadi, tapi kalau ada kelebihan dan kebenaran dan kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan doa penutup di rumah masing-masing. Itu saja dari Ustazah. Mohon maaf, alafu minkum. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman ya, yang terakhir bagi teman-teman seandainya tidak keberatan, teman-teman bisa share video ini. Tujuan kita adalah untuk amar ma'ruf ya, untuk fastabiqul khairat di bidang Al-Qur'an. Dan jika teman-teman tidak keberatan, teman-teman bisa like, subscribe ya. Mudah-mudahan like dan subscribe ini selalu mendapatkan rahmat dan ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.